Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Untuk malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV ada Bapak Ujang Kusuma Atmawijaya SPDI selaku anggota KPU Kabupaten Cirebon Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Sehat Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah, selalu semangat. Selalu bersemangat. Menjalani semua aktivitas di tahapan pemilu. Oke, ini sedang sibuk-sibuknya Pak ya? Betul, kita sudah mulai bergerak per 14 Juni sesuai dengan PKPU 3, program jadwal dan tahapan pemilu ini. Ya, kita di hari-hari ini sudah mulai maraton. Jadi sudah tidak ada lagi hari kerja ya, hari kalender sekarang kita. Oke, baiklah. Sudah tidak ingat hari ini hari Minggu apa hari Sabtu gitu. Semuanya berjalan demi melayani pemilih dan peserta pemilu. Oke, ini juga memberikan informasi kepada masyarakat juga ya Pak Betul, Ujang ya? betul. Oke, jadi sudah berbagai persiapan sudah dilakukan ya? Ya. Menyongsong perhelatan pemilu serentak dan pilkada tahun 2024 ya Pak ya? Sudah. Oke, ini kemarin juga informasinya kita melihat dari KPU Kabupaten Cirebon sedang melakukan kegiatan. Betul. Jadi di beberapa bulan terakhir ini kita sudah melakukan beberapa tahapan sesuai PKPU 3 itu ya, tahapan jadwal ada 11 tahapan Mbak Novi ya. Di situ ada dari mulai pembuatan regulasi, penganggaran, kemudian ada pendaftaran verifikasi partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan per 14 Desember kemarin. Kita sudah mengetahui jumlah peserta partai politik itu ada 17. Ada 17. Ditetapkan. Belum lagi ada tahapan pendapilan. Belum juga nanti ada tahapan pencalonan, tahapan kampanye termasuk di divisi saya. Yang tadi Mbak Novi sebutkan di perencanaan data informasi, kita sudah mulai bergerak per 14 Desember juga. Jadi 14 Desember itu ada 2 kegiatan besar. Salah satunya penetapan partai politik sekaligus pengundian nomor urut, dan kedua penyerahan DP4 dari Kemendagri ke KPU RI yang nanti kita akan sinkronkan dengan tahapan di kita yaitu pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Ini yang lebih penting lagi. Jadi kerangka lainnya sudah lengkap, tapi kalau data pemilihnya belum dipersiapkan, nah ini juga kan harus lebih maksimal. Harus lebih maksimal. Persiapan dan tahapan yang lainnya. Sesuai dengan divisinya dari Pak Ujang pemirsa ya. Untuk malam hari ini juga kita akan membahas lebih dalam lagi ya Pak ya. Ini persiapan menyongsong tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Oke. Semua sudah dilakukan ya Pak selama 2 tahun ini ya Pak? Sudah. Jadi selama kurun waktu 2019, 2020, 2021 kita diamanati oleh undang-undang di pasal 202 di Undang-Undang 7 bahwa kita harus memutakhirkan data pemilih selama 6 bulan sekali. Nah, melalui surat KPU RI dan di PKPU 6 tahun 2021 kita sudah mulai bergerak. Jadi kita memutakhirkan data pemilih DPT 2019 kita mutakhirkan nih. Yang sudah meninggal kita coret, yang sudah pindah antar desa, antar kecamatan kita juga penyesuaikan gitu. Pemilih pindah masuk, pindah keluar juga kita sesuaikan. Nah, finalnya nanti pas ketika kita mulai di tahapan pemutakhiran data. Jadi per 14 Desember tadi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah melalui Kemendagri, Dirjen Dukcapil itu menyampaikan DP4. DP4, daftar potensial penduduk pemilih pemilu, itu disampaikan kepada kami berapa jumlah total. Kalau melihat pergeseran dan perubahannya sih, terakhir di DPT kita kan sejumlah 1,7 juta. Nah, apakah nanti akan bertambah, berkurang, dan nanti kita akan lihat DP4-nya. Jumlahnya berapa, kita mutakhirkan dan kita sinkronkan dengan DPT terakhir. Karena yang tadi saya bilang pasti kan di rentang waktu 2019 ke 2022 sampai 2024 itu kan banyak perubahan. Yang tadinya usia 15 di 2024 pasti usianya udah 17 tahun. Atau yang sudah meninggal pasti kita coret. Atau yang pindah antar desa, antar kecamatan kita sesuaikan. Atau yang dari sipil menjadi TNI Polri. Atau TNI Polri menjadi sipil sesuai dengan di Undang-Undang 7 di pasal 198. Syarat pemilih itu pertama warga negara Indonesia dulu. Jadi itu dulu WNI itu punya hak memilih, kemudian berusia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun sudah menikah. Sudah menikah. Jadi kan banyak tuh di punten di kampung-kampung yang usia 15, 16 tahun, mungkin pemirsa SCTP punya anak atau mantu yang usia di bawah itu sudah punya hak memilih. Sudah punya hak untuk memilih, walaupun belum 17 tahun ya Pak nanti ya. kan kita di kakak dilihat karena basisnya kakak. Kemudian tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan karena ada kan beberapa putusan itu yang dicabut hak politiknya selama sekian tahun. Nah, itu tidak boleh memilih. Kemudian tidak terganggu gangguan jiwanya. Jadi kebayang kan kalau dia ODGJ masuk ke TPS, coblos semua itu. Betul. Atau membuat onar, ini kan bahaya. Kemudian
tidak sedang menjadi TNI Polri, karena TNI Polri kan Netralitas, netral, tidak masuk ke hak pemilih. Kemudian yang paling lebih penting lagi adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, ini yang nanti akan menjadi produknya di akhir nanti, yaitu di DPT, daftar pemilih tetap, itu harus terdaftar. Oke, prinsipnya bagaimana tuh Pak dalam hal pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih itu? Alurnya yaitu dari awal kita menerima DP4, kemudian DP4 itu dari KPU RI disampaikan ke masing-masing satker, KPU Kabupaten Kota, kita sinkronkan dengan dan sandingkan dengan DPT terakhir. Nah, ketika sudah produk dan datanya sudah lengkap, baru nanti ujungnya di bulan Februari. Nanti ada petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP atau Pantarlih atau petugas coklit lah ya. Itu basisnya per RT. Nah, kita sudah membuat skema jumlah TPS sementara di Kabupaten Cirebon itu jumlahnya 7.492. 7.492. Kalau di tahun 2019 TPS kita itu jumlahnya 6.746. Jadi ada peningkatan karena dalam undang-undang dalam TPS itu maksimal 300 pemilih. Ya, untuk lebih efektif ya, karena sistemnya masih sama, pemilih mendapatkan 5 surat suara. Nah, jadi penjelasannya ketika dalam satu TPS 300 pemilih itu tidak jadi antrian. Nah, nanti oleh petugas PPDP basisnya per RT nanti akan dicoklit, disesuaikan. Kakaknya sesuai enggak, orangnya ada enggak, orangnya sudah memenuhi syarat belum, atau sudah meninggal apa masih hidup. Tapi Pak, data pemilih tidak bisa, ini apakah hanya berpatokan dalam data kependudukan? Ya, itu sumber awalnya dari kependudukan. Sumber awalnya? Jadi sumber awalnya dari data kependudukan yang disebut DP4 atau di masing-masing kabupaten kota dari Dukcapil. Di Dukcapil kan bisa mengetahui jumlah kependudukan mana yang sudah memenuhi syarat memilih, meskipun belum kita sinkronkan kan ya, belum kita mutakhirkan. Jadi kita Dukcapil atau Dinas Kependudukan bisa mengetahui siapa-siapa saja, berapa jumlahnya, minimal misalkan yang usia 17 tahun pas hari H 14 Februari. Kan sudah mulai kelihatan ya, termasuk nanti kan juga mereka harus mempersiapkan karena di situnya harus ber-KTPL. Nah, mau tidak mau Dukcapil pun harus menyediakan belangkonya gitu. Karena juga misalkan Mbak Nopi punya adik atau punya saudara hari ini usia 15 tahun, pasti kan nanti pas Februari 17 tahun. Dan belum punya EKTP kan. Nah, kita sudah mendorong Dukcapil untuk mempersiapkan. Tapi itu menjadi kendala, Pak. Nah, itu nanti PR pemerintah lah untuk mempersiapkan belangkonya. Tapi apakah itu menghambat? Ya, salah satu persoalannya adalah di tahun 2019 banyak pemilih, khusus pemilih pemula ya, dia belum ber-KTPL, hanya bersuket aja. Surat keterangan ya sementara kan itu tidak selamanya kan. Makanya di PKPU yang terbaru itu, di PKPU 7 tahun 2022 udah disebutkan bahwa KTPL itu wajib fisik ya. Jadi tidak lewat surat keterangan atau lembaran-lembaran lainnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya masih hanya mengandalkan surat keterangan itu? Ya, biasanya sih kan kita juga regulasi tidak saklek ya. Biasanya juga ada keputusan-keputusan yang sifatnya ini bisa memayungi semua. Contoh 2019 itu muncul keputusan dari MK bahwa pemilih yang ber-KTPL atau suket itu bisa mencoblos. Bisa. Ya. Hanya tinggal menyerahkan ya. Buktinya itu. Meskipun ada beberapa batasan. Kalau misalkan pemilihnya hanya bermodalkan KTPL, artinya kan dia tidak terdaftar di TPS asal. Misalkan bisa kita lihat apakah lintas kecamatan, lintas kabupaten, lintas provinsi. Jadi si surat suaranya pun nggak full 5 gitu. Kalau masih satu Indonesia WNI berarti hanya satu surat suara. Dia hanya mencoblos presiden. Kalau lintas provinsinya beda, sama ya. Kalau masih dalam satu provinsi, berarti DPD dia dapat. Kalau DPR RI, kita beda dapil. Di dapil ini kita masuk dapil DPR RI Jabar 8, kalau provinsi Jabar 12, termasuk kabupaten kota juga berpengaruh. Wow, ini bayangkan Pak, ini harus akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan. Betul, ini prinsip yang terus kita lakukan dan kita menjadi pegangan ya. Akurat itu artinya akurat betul-betul si pemilih itu memenuhi semua unsur dari mulai elemennya. Mutakhir ya terbarukan. Jadi yang hari ini si pemilih itu data kependudukannya sesuai ya, itu yang kita pegang gitu. Ya. Kemudian mutakhir ya betul-betul update dan komprehensif menyeluruh, elemennya juga lengkap. Kemudian transparan, ini prinsip kita. Transparan itu jelas. Jadi tidak ada yang yang disembunyikan lah ya. Karena ini juga prinsip kita. Dan biasanya geliat masyarakat ketika mengurus pemilih itu ya di akhir.
Di Nah, akhir. di akhir, Ya, termasuk partai politik selalu mengkritisi, meskipun kita tidak alergi ya, Iya. ayo kita bareng-bareng. Makanya selama 2 tahun saya tidak bosan-bosan, saya berkunjung ke semua stakeholder dari mulai partai politik, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, OKP untuk bareng-bareng ayo kita memutakhirkan, karena bukan tugas kami saja sebetulnya, Betul. pihak lain pun setidaknya bisa melakukan update lebih cepat lah, menyesuaikan dengan data, karena kan bisa saja yang dia melakukan perubahan kependudukan belum terlaporkan atau belum itu update. betul. Harus saling berkoordinasi juga Betul, ya Pak harus ya. koordinasi. Dan tidak alergi loh pemirsa kita Siap, ya ini. kita tidak Demi alergi. untuk menghasilkan hal Ya. yang maksimal ya Ya, Pak. karena amanah dari pimpinan kami bahwa kita prinsipnya melayani 2 unsur. Dua Pertama, unsur pemilih. Pemilih tersebut ketika sudah memenuhi syarat harus betul-betul masuk ke dalam daftar pemilih. Iya. Itu dengan segala macam upaya dan sesuai dengan tahapan. Hak politiknya juga harus kita penuhi, pendidikan pemilihnya juga harus kita kasih tahu agar nanti si pemilih itu tidak hanya dia sudah terdaftar tapi juga dia mengetahui nanti saya datang ke TPS itu dapat berapa surat suara, di jam berapa dia datang di TPS. Ini penting juga nih Pak, harus Ya. dijabarkan lebih detail lagi Ya, nih Pak Ujang. ya, Kita akan siap. kembali pemirsa Siap. CTV dialog khusus bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon, tapi kita harus tetap mau bersama kami. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Ujang Kusuma Atmawijaya SPDI, anggota KPU Kabupaten Cirebon, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Tadi ini Bapak menyampaikan ada 2 unsur ya. Ya. Ini harus dijelaskan secara detail biar masyarakat juga tahu nih Pak Betul. Ujang. 1 tadi masih menanggung nih Pak Ya. Ujang. Mau nggak dijelaskan Ya, lagi? jadi ini harus kita maksimalkan. Prinsip KPU kan melayani dengan sepenuh hati dan betul-betul si pemilih juga terbuka pemahamannya. Nah, tadi kan pemilih ya, yang kedua peserta. Nah, ini peserta juga harus kita layani, hak-haknya juga harus kita layani, kita informasikan. Nah, kalau bicara peserta, pertama ada partai politik. Iya. Nah, partai politik itu sudah kita tetapkan sejumlah 17 partai politik, meskipun ada 1 partai politik yang sekarang masih proses mediasi di Bawaslu dan sudah ada beberapa keputusan. Kemudian ada juga calon itu ada calon presiden, ada calon wakil presiden, calon DPD, calon DPR RI, calon anggota Dewan Provinsi dan Kabupaten. Nah, ini harus terus kita lakukan edukasi-edukasi dan penyampaian minimalnya dengan prinsip imparsial gitu, kita jadi tidak menjauhkan dengan partai politik, tapi kita semakin menjaga jarak yang sama. Jadi ketika saya menyampaikan aturan regulasi tentang pemutahiran data ke partai A, ya harus sama juga dengan ke partai lain atau dengan peserta yang lain. Porsinya sama seimbang. Porsinya gitu sama, ya, tidak Pak Ujang. beda-bedakan. Jadi kalau sudah beda-beda berarti kan prinsip imparsialnya kita sudah melanggar gitu. Oh betul sekali Pak. Tapi ini sensitif juga ya Pak ya? Ya. Oke, dan pasti juga untuk edukasi kepada para pemilih nih Pak. Betul. Ini terus sampai sekarang pun dilakukan Terus kita sampai nanti menjelang hari H ya Pak. Terus kita lakukan upaya sosialisasi, kemudian juga penyampaian informasi-informasi updating. Di samping kita juga banyak ruang untuk pemilih, karena kan mau mengakses itu bisa lewat jejaring medsos kita, termasuk kita hadir di SCTV ini talkshow luar biasa ini. Artinya jadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan hal-hal ya pada dasarnya kalau yang sudah memilih sih udah paham ya, cuman kan kita barangkali ada yang tidak tahu, kita jadi semakin memperkuat khasanah kepemiluan bahwa memang ini menjadi hak konstitusi kita. Jangan sampai nanti malah dia sudah memenuhi syarat tapi dia sudah terdaftar dalam daftar pemilih tapi tidak menyalurkan hak pilihnya, atau kebalikannya dia sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam hak pilih. Ini juga kan sangat merugikan lah ya. Sesuai dengan kata kiai saya itu ada 5 unsur kemaslahatan supaya hidup di dunia akhirat itu selamat. Oke, ada baiklah. hifdzudzin, menjaga agama, ada hifdzul mal, menjaga harta, ada hifdzun nafs, menjaga jiwa, ada hifdzun nas, menjaga keturunan, dan hifdzul menjaga akal. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu menjaga jiwa. Nah, kami artikan menjaga jiwa itu hak pilih. Iya. Mereka yang sudah memenuhi syarat, kita pastikan harus terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kita bersosialisasi, dengan kita mendekati ke semua unsur untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut yang sudah memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih sesuai dengan itu menjadi pegangan ya Pak pegangan kami, biar kami juga berjalan itu dalam hal yang sifatnya track yang sesuai dalam regulasi, tidak lagi asal-asalan gitu atau berimprovisasi. Berpegang teguh gitu ya, baiklah, luar biasa pemirsa ya. Oke, Pak Ujang, menanggulangi ini potensi masalah yang sering terjadi ya Pak ya. Ini seperti pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk DPT ataupun sebaliknya nih. Ya.
Ya, beberapa kejadian-kejadian memang DPT ini selalu menjadi hal yang seksi ya, hal yang selalu diperdebatkan dan dipersoalkan. Kami juga sudah melakukan semacam evaluasi dan proyeksi. Itu ada beberapa problem ya, diantaranya adalah yaitu tadi ada yang sudah memenuhi syarat tapi tercecer, dia tidak masuk daftar pemilih. Ataupun si masyarakat dia sudah melakukan perubahan kependudukan yaitu tidak mengupdate gitu. Jadi nanti terdatanya masih di domisili awal. Domisili awal. Misalkan saya pernah melakukan perubahan atau saudara saya lah, dia misalkan yang tadinya masih single sekarang sudah menikah, artinya kan berpisah kakak. Nah ini juga kan kalau tidak melaporkan terdata juga kan di kakak yang lain. Betul. Atau yang tadinya bareng berpisah di kakaknya juga kan beda, ada dua kakak. Nah ini juga yang kegandaan ini termasuk problem ya, hingga artinya orangnya ada di Punten, misalkan ada di Losari tapi domisilinya ada di Kedawung. Nah ini kan juga memastikan bahwa prinsip akurat itu si pemilih itu ada di tempat tinggal yang sesuai domisili. Ini sebenarnya masalah klasik ya, Pak Ujang ya. Iya. Tapi perlu dijadikan solusi nih Pak. Betul. Ya salah satunya kita terus melakukan koordinasi termasuk dengan Dukcapil. Untuk kan Dukcapil punya sistem yang canggih ya, yang bisa memonitor. Ada di SIAK itu sistem informasi administrasi kependudukan, bisa diketahui meskipun dia ada di luar kota, tapi KTP-nya masih di KTP asal di Cirebon itu masih bisa terdeteksi. Ya, kita juga bekerja sama dengan Dukcapil untuk memastikan bahwa sejumlah data pemilih misalkan 1,7 juta itu betul-betul orang Cirebon semua, ada di Cirebon gitu. Kalaupun ada di luar, nah itu nanti begitu pas kegiatan Pantali atau pencoklitan, kita kan bisa tahu karena petugas Pantali itu yang tadi saya sebutkan sejumlah 6.746 petugas nanti yang akan siap mencoklit. Jadi dia mendata per KK, basisnya per RT, dan ada KK, bisa dipastikan ini nanti orangnya ada di Cirebon apa di luar Cirebon. Atau di luar desa atau di luar kecamatan, nanti kan ada keterangannya. Ini untuk memastikan bahwa kita terus lakukan prinsip-prinsip komprehensif dan akurat itu diawali nanti pas pencoklitan. Oke. Pelaksanaan pencocokan dan juga penelitian pemilih Pak ya. Itu yang menjadi rentan itu seperti apa Pak Ujang? Ya itu nanti masa kerjanya 1 bulan Mbak Novi ya, itu di bulan Februari. Kalau melihat di TPJ-nya itu di program jadwalnya di bulan Februari setelah PPK terbentuk. PPK nanti kita lantik tanggal 4 Januari. 4 Januari Yang sudah kemarin melakukan wawancara dan sudah terpilih. Kemudian sekarang juga kita masih berproses PPS, panitia pengurutan di desa. Kemudian setelah PPS baru dibentuk Pantali. Kita juga akan membutuhkan petugas yaitu sejumlah 6.746 dan itu sistem rekrutmen terbuka. Itu bisa mencakup semua ya Pak? Bisa mencakup semua. Wilayah Kabupaten Cirebon yang luas ini Pak Ujang? Dikhususkan bagi yang tinggalnya sesuai dengan RT RW-nya. Jadi satu RT RW kan dia mengetahui Mbak. Misalkan saya RT 1 artinya kan saya tahu juga penduduk di sekitaran. Nah itu nanti kita lakukan pemutahiran, pencoklitan, memastikan nama-nama yang nanti di DP4-nya sudah kita sandingkan dengan DPT terakhir itu diturunkan ke PPDP, dari PPDP melakukan pencoklitan, menata masing-masing, mencocokkan dan meliti dari mulai nomor KTP, KK, kependudukan, termasuk elemen-elemen lainnya. Nah ini nanti untuk memastikan bahwa si pemilih tersebut yang memang sesuai dengan data kependudukannya. Ini benar-benar harus teliti ya Pak ya? Ya, prinsip teliti terus kita lakukan biar tidak lagi jadi masalah, karena masalah itu yang muncul di beberapa pemilu sebelumnya. Ada kegandaan, ada yang anomali itu jadi nomor kakaknya hampir sama, kelahirannya sama, tapi beda-beda orang. Beda orang, kan biasanya kalau tahun dulu itu data kependudukan terbatas ya. Ada yang diserentakan lahir tanggal 30 Desember, itu banyak yang lahir tanggal segitu. Termasuk yang unsur yang sudah memenuhi syarat tidak terpenuhi, nah ini juga kita lakukan pemutahiran. Itu sampai ke pelosok ya Pak? Mohon maaf ya Pak, sampai ke perbatasan juga dilakukan ya? Sampai di batas wilayah, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten kita lakukan. Jadi kalau misalkan dia terdaftar di domisilinya ada di luar kabupaten, kita kan nanti ada sistem aplikasi yang kita punya, namanya SIDALI. Sistem Informasi Daftar Pemilih. Nah ini juga memudahkan kita untuk melihat si pemilih itu kalau dia sudah berganti kependudukannya di kota Cirebon, nanti kan kita coret, kita sampaikan ke kota Cirebon. Ini pemilih Kabupaten Cirebon yang sudah menetap di Cirebon, di kota Cirebon, dan kependudukannya pun sudah di kota Cirebon. Jadi di kita tuh sudah tidak ada. Nah di beberapa pemilu sebelumnya masih banyak yang seperti itu. Update data. Update data ini sangat mutakhir ya, sangat terus kita prioritaskan agar si pemilih juga tidak lagi harus kebingungan ketika
data kependudukannya udah sesuai. Gitu. Oh, itu dia pemirsa. Apalagi ini yang mungkin Pak ya, ini evaluasi dari pemilu serentak sebelumnya juga ya Pak ya. Betul. Apa yang bisa jadi pelajaran dari KPU Kabupaten Cirebon? Kalau di kita ada istilah DIM ya, daftar DIM. inventarisasi masalah. Nah ini DIM ini menjadi langkah awal kita dalam menyongsong tahapan nanti di pemutahiran data agar nanti begitu alur pemutahiran datanya bisa lebih lebih lengkap ya. Karena nanti alurnya dari mulai DP4 turun, kemudian DP4 kita lakukan pencocokan dan penelitian, nanti akan menjadi produk DPS, daftar pemilih sementara, nanti ini akan diumumkan di semua tempat-tempat publik, di balai desa, di warung, di pos ronda, termasuk di jejaring medsos. Jadi masyarakat itu bisa memantau, oh nama saya sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar, itu bisa lakukan cross check langsung ke PPS-nya. Ke PPS-nya karena nanti PPS itu basisnya per desa, itu bisa melakukan upaya penelitian juga memastikan. Setelah DPS nanti muncul produk DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Itu juga diumumkan kembali karena barangkali di DPS belum terpenuhi pemilihnya, belum ada yang masuk, kita lakukan lagi penambahan atau pengurangan. Nah setelah DPS HP baru nanti produk akhirnya jadi DPT, daftar pemilih tetap. Nanti bisa diketahui berapa jumlah DPT kita. Kalau melihat di PKPU 3 itu di bulan Juni, tanggal 14 Juni itu bisa ditetapkan daftar pemilih tetapnya berapa di kita. Selain petugas yang sudah disiapkan, warga pun harus aktif ya Pak? Ya, tentunya juga lewat mata, kaki, tangan kita di bawah, petugas ad hoc, PPK, PPS juga mereka punya kewenangan, kewajiban dan tugas itu untuk mensosialisasikan. Mungkin kalau kami skupnya kabupaten, kalau mau menjangkau ke seluruh 424 desa kan juga terbatas. Ya, makanya ada badan ad hoc kita fungsinya itu. Untuk menyampaikan semua program, semua tahapan, semua jadwal, semua hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pemilu itu mereka wajib menyampaikan data pemilih, edukasi pemilih dan lain-lainnya. Bayangkan begitu sibuknya petugas ya Pak ya, menjelang nanti persiapan pemilu 2024 ya Pak. Betul. Tapi menjelang hari H nanti semakin padat lagi pasti. Semakin padat pasti karena juga ini ada beberapa irisan tahapan ya. Bayangkan kemarin saja kita harus menghandle 3 tahapan di hari yang sama. Jadi di hari ini saya ada acara di Apita, pengumuman rancangan dapil. Di hari yang sama juga berbarengan dengan PPK. Jadi memang kita tuh harus betul-betul semangat ya. Harus semangat terus ya pasti ya pemirsa Cita Vira. Semangat juga sehat ya. Oke, kita akan lanjut lagi pemirsa perbincangan kita bersama dengan Pak Ujang dari KPU Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda. Tetap bersama kami. CTV, pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih ini pastinya pemirsa ini menjadi penting sekali ya Pak ya. Dan pastinya juga pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan jadi senter suksesnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 nanti Pak Ujang. Oke. Semakin bersemangat ya menghadapi pesta demokrasi nanti Pak, semakin padat juga aktivitas. Ya, kalau amanat dari pimpinan kami ketika kemarin konsolnas, jadi di beberapa tahapan itu ada durasi yang panjang. Kayak semacam pemutahiran data itu waktunya kan 6 bulan. 6 bulan. Verifikasi pendaftaran partai politik 4 bulan. Jadi selama rentang waktu durasi tahapan itu di samping kita memahami semua regulasinya, ada yang lebih penting lagi yaitu faktor semangat dan kesehatan. Ini juga menjadi pedoman bagi kami, artinya ketika dengan tahapan yang begitu padat dan jadwal yang begitu maraton, tentunya ketika kita tidak dalam keadaan sehat kan nggak maksimal juga. Jadi kuncinya itu. Termasuk ketika nanti beberapa treatment kita melakukan pendataan pemilih yang seperti di wilayah-wilayah lapas ini juga kita prioritaskan. Bahkan nanti kita akan buat TPS di sana, Mbak. TPS khusus ya, Pak? TPS khusus. Jadi di situ kita udah koordinasi dengan Kalapasnya di LP Gintung ya. LP Gintung. Lapas Narkotika kelas 2A itu ada di Gintung, masuknya Kecamatan Ciwaringin. Jadi di situ tuh ada tahanan sejumlah kurang lebih 618 warga binaan. Itu yang per 14 Februari 2024 masih standby. Dan kemungkinan bisa bertambah karena rentang waktu 2023 itu nanti juga kan pasti ada tambahan warga binaannya ya. Nah, kita sudah melakukan koordinasi termasuk nanti menetapkan prediksi kita ada sekitar 2 sampai 3 TPS. Titik koordinatnya juga sudah kita sampaikan ke pimpinan KPU RI, ada di aula besar itu. Kalaupun SOP-nya nanti juga kita serahkan ke lapas karena nggak mungkin semuanya dikeluarkan kan. Nanti misalkan di ruangan A keluar dulu silahkan. Nah,
itu nanti yang ngatur SOP-nya dari Teknisnya. pihak lapas. Nah, kita hanya lebih mempersiapkan pertama petugas TPS-nya. Petugas. Yaitu biasanya nanti PPS yang akan mempersiapkan, karena itu masuk di Desa Gintung Tengah apa Gintung Lor, saya lupa ya, mohon maaf kalau salah dikoreksi. Itu nanti dari PPS yang menyiapkan. Jadi ada sekitar 9 orang dari desa setempat difungsikan menjadi petugas TPS-nya. Kemudian kita lakukan upaya perekaman data ulang, karena beberapa warga binaan di lapas tersebut secara kelengkapan elemen datanya tidak lengkap. Jadi misalkan nama Ujang, tapi terkenalnya dengan nama Popeye. Nah, yang terdatanya nama Popeye. Nah, sementara di prinsip data pemilih kita harus lengkap. Nama lengkapnya Sesuai dengan siapa? data kependudukan itu ya, Ya, Pak? kakaknya nomornya berapa, alamatnya di mana gitu. Termasuk nanti jenis surat suara mana yang dia akan dapatkan. Iya, Gitu. iya. Nah, itu nanti kita udah koordinasi dengan di Dukcapil, nanti Dukcapil akan melakukan perekaman dari mulai mata segala macam, dipastikan kan kalau sudah mereka punya alat kan ketahuan, meskipun nama alias nanti kelihatan, oh nama ini alamatnya di Kabupaten Cirebon, berarti dia punya surat suara sesuai dengan apakah dapil kabupatennya sama atau tidak. Nah, bisa 4 surat suara, bisa 5 surat suara. Ataupun dia ada di wilayah luar provinsi, berarti dia hanya mendapatkan 1 surat suara, yaitu hanya presiden saja. Itu sudah kita persiapkan, kemungkinan nanti di 2023 kita akan melakukan perekaman dan kesiapan Dukcapil sejauh mana. Nah, kemudian termasuk para petugas lapasnya juga, barangkali dia mau memindah memilih. Nah, itu Karena bisa sedang standby di sini standby, ya, karena petugas kan tuh ya. masa semua petugas exit semua kan Iya, gitu. betul. Pasti ada yang standby, termasuk di lapas, di rumah sakit juga sama. Rumah sakit kita udah koordinasi ke beberapa rumah sakit Arjawinangun, rumah sakit Waled, kita udah mempersiapkan barangkali mereka meminta TPS, kita udah siapkan regulasi dan kelengkapan-kelengkapannya. Dari mulai bilik suara atau petugas TPS. Sudah dipersiapkan itu ya, Pak ya? Sudah dipersiapkan. Sudah menjadi agenda ya? Ya. Oke, bagaimana dengan saat hari H, Pak? Ini ada warga Kabupaten Cirebon yang ditugaskan untuk keluar kota. Itu Bisa. bagaimana? Ya, karena kan di hari Rabu tanggal 14 Februari itu kan pemerintah nanti akan mengeluarkan hari libur nasional ya. Tapi barangkali ada petugas-petugas khusus yang kayak misalkan standby di rumah sakit atau di ruang-ruang publik, dia harus standby. Nanti kita juga udah mempersiapkan ada Polmat A5 itu yang pindah memilih. Jadi dia harus terdata dulu di TPS asal, baru nanti dia mengurus ke PPS asal ke PPS tujuan. Itu sistemnya sudah canggih, sudah aplikasi, tidak perlu harus menunggu lama, tinggal dia sampaikan bahwasanya misalkan saya mau memilih di Rumah Sakit Arjawinangun dari misalkan di Perjuangan, dia di daerah Perjuangan, nanti tinggal input data disesuaikan dengan keterangan data pemilihnya, kemudian di input di TPS tujuan. Di TPS warga masih banyak yang bertanya-tanya nih Pak untuk proses yang tadi memang Bapak ini sampaikan juga itu, Pak. banyak yang kurang memahami, makanya nanti kami juga akan lakukan treatment khusus, menyampaikan nanti PPK PPS yang juga harus menyampaikan yang menyeluruh dan inklusif. Inklusif itu tidak hanya ke warga-warga yang sudah mudah dijangkau, tapi ke warga-warga yang ya misalkan ada anak jalanan ataupun yang disabilitas, ini juga kita harus layani, kita harus sampaikan. Mereka Masuk punya dalam hak yang DPT sama. juga ya Pak? Harus masuk, kecuali itu tadi ODGJ. Iya. Ya kalau yang disabilitas itu tetap masuk. Ya. Artinya mereka juga barangkali dari suplai informasi mereka tidak mengetahui atau belum memahami secara penuh. Nah, kami lakukan upaya ngelis unsur mana saja yang ini wajib kita sampaikan. Jadi biar mereka juga satu mengetahui informasi kepemiluan, informasi pemilih ataupun hal-hal lainnya, termasuk juga bagi yang petugas-petugas yang dia pada saat hari H itu dia harus tugas. Itu kan tugas ya. Kayak misalkan di rumah sakit atau di lapas, dan nanti si petugas tuh tidak harus terburu-buru, dia sudah disediakan TPS-nya. Hanya saja mungkin nanti bedanya di surat suara. Jadi kalau asalnya dia beda wilayah, tentunya surat suaranya pun beda. Kecuali di TPS asal, dia penuh dapat surat suaranya 5 gitu. Oke, dan ditekankan lagi Pak Ujang terkait dengan permasalahan utama kurang validnya data pemilih ya Pak ya? Itu ada poin-poin, jadi faktornya. Ya, kalau kendala dalam data pemilih, ya biasanya kita mendapatkan data kependudukan itu memang awalnya bisa saja tidak lengkap atau datanya itu data lama, termasuk yang NIK ini kan ada yang dia sudah melakukan pembaharuan, ada yang belum melaporkan. Termasuk hal-hal yang sifatnya ya perpindahan, ini kan banyaknya itu. Jadi yang pindah-pindah, nah ini dia belum mengurus, artinya dia masih terdata di kependudukan yang awal gitu. Sementara dia aslinya sih sudah sesuai dengan yang baru gitu. Atau misalkan dari sipil menjadi TNI Polri belum update, nah itu juga kan
Kalau sipil menjadi Polri kan nggak punya hak pilih. Iya, betul Kecuali sekali. dari Polri, TNI menjadi sipil, pensiun. Nah ini juga kan harus memilih, kita harus Oke. data. Dan banyak itu kemarin itu Banyak jumlahnya kejadian, Pak? ada sekitar 400. 400. Ya, bagi para purnawirawan yang sudah masa purna bakti ya purna pensiun, dan nanti dia akan menjadi pemilih baru. Betul, itu Iya. masuk dalam DPT ya Masuk Pak dalam Ujang ya. DPT. Oke Pak, kemudian bagaimana nih Pak tahapan-tahapan selanjutnya Pak dari Pak Ujang sendiri di divisinya Bapak nih? Ya, kalau untuk di divisi data, ya kita selama kurun waktu 6 bulan, kita melakukan upaya pemutahiran data dan penyusunan dengan memakai sistem aplikasi tadi, Sidali. Sidali. Tentunya juga dibantu oleh para operator, karena di PPK, di PPS itu ada istilah ODP, Operator Data Pemilih. Nah ini yang ODP. menjadi garda terdepan kita dalam hal memastikan bahwa pemilih itu betul-betul sudah kita lakukan pemenuhan dalam hak pilihnya. Dalam aplikasi Sidali itu ya Pak ya? Ya, ada semua di situ. Mengoperasikan ya? Mengoperasikan. Standby 24 jam atau bagaimana? Standby, ya di waktu-waktu tertentu biasanya mereka ini bekerja malam. Oh. Jadi di malam itu kan biasanya sinyal itu lancar. Nah Iya, mereka iya. di sepertiga malam mereka berikhtiar untuk melakukan kerja-kerja. Itu dulu ya, sekarang sih sudah lancar aplikasinya. Jadi tidak hanya harus menunggu sepertiga malam, di hari-hari normal pun ketika sudah ada pembaharuan ini juga bisa jalan. Oke. Dan yang lebih penting lagi adalah Mbak Novi begini, artinya ketika produk kita sudah berjalan sesuai dan sesuai regulasi, ini juga para peserta juga kan wajib diketahui. Nah biasanya, ini partai politik itu ramenya di ujung. Sementara prosesnya kami melakukan pleno itu berjenjang dari mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Itu kita mengundang seluruh unsur termasuk partai politik untuk mengecek apakah kan partai politik tahu siapa konstituennya, ini pasti konstituen saya. Nah, harusnya kan mereka juga persiapan prepare. Nah, ini landai. Jadi ketika pleno di tingkat desa, kecamatan sepakat semua. Nah, begitu tingkat kabupaten, provinsi, mulailah ada teriak-teriak atau ini nah, gitu. Itu bagaimana pengantisipasinya Pak? Ya, kita dijawabnya nanti ditahan dulu siap. Pak Ujang, kita masih kesempatan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap mau bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon. Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon, masih bersama dengan Pak Ujang Kusuma Atmawijaya SPDI, selaku anggota KPU Kabupaten Cirebon Divisi Perencanaan Data dan juga Informasi. Tadi disampaikan di ujung-ujung ya Pak ya, ini dari partai politik tuh mulai ada gejolak-gejolaknya Pak ya. Antisipasinya bagaimana sih Pak? Ya, antisipasinya maka selama 2 tahun ke belakang kita lakukan kunjungan kemitraan strategis dengan partai politik. Kita berkunjung ke seluruh sekretariatnya di tingkat kabupaten, ke DPC, ke DPD-nya untuk ayo membersamai. Membersamai itu dalam arti ketika ada pengurusnya yang meninggal, laporkan ke kami, kami mencoret. Atau ketika mereka punya para putra-putri, cucunya yang potensi usia 17 tahun di 14 Februari, kan bisa dicicil, bisa disampaikan ke data kependudukannya ke kami, agar nanti tuh nama-nama yang ada kaitannya irisan dengan partai politik sudah kita penuhi di daftar hak pilihnya. Nah biasanya kan kenapa rame itu, bukan kami menutup kritik ataupun menutup masukan ya, tapi alangkah lebih tertatanya karena berjenjang, biar selesai dulu tingkat PPS. PPS selesai, di tingkat kecamatan selesai. Jadi ketika nanti di ujung itu, semuanya data yang kita sajikan itu memang data akurat, bukan data yang sifatnya stigmanya ini DPT siluman lah, ini DPT yang asal-asalan. Tentunya ini juga stigma mereka ya. Kami juga tidak mau menafikan, tidak mau masuk ke arah sana. Yang pasti prinsip kami bekerja dalam hal memutakhirkan dengan prinsip-prinsip yang tadi disampaikan di awal, memang kita sudah sesuai regulasi. Hanya saja biasanya kalau DPT itu tidak seperti tahapan yang lain. Partai politik itu seru di awal ya. Jadi ibaratnya DPT itu pintu gerbang. Pintu gerbang. Ya, kalau dapil itu medan perangnya lah. Jadi DPT-nya pintu gerbang dulu harus benar dulu gitu ya. Jadi karena ini kan menentukan jumlah pemilih nanti dari masing-masing dibagi ke partai politik atau ke yang lainnya juga kan mereka juga punya peran yang penting, meyakinkan para konstituennya tentunya dari mana data pemilih gitu. Betul sekali. Yang dan sudah ini basis per TPS. Terkadang apa ya yang sangat-sangat benar-benar dijaga sekali ya Pak ya? Ya, itu jaga, termasuk kerahasiaan data ya kita jaga. Kerahasiaan data. Nanti yang kita sampaikan ke Panwascam atau Bawaslu itu tidak semua kita sampaikan, tapi ada beberapa nik yang dibintangi. Misalkan angka tengah di awal atau angka 0 di akhir, nah kita bintangi karena sesuai dengan Undang-Undang Kerahasiaan Data, jangan sampai nanti data yang kita sampaikan ke peserta maupun ke pengawas itu data yang sebenarnya nanti malah
takutnya malah apa namanya Menimbulkan masalah ya Pak? menimbulkan masalah, juga kita terancam bocoran data. Itu yang dia jadi prinsip pemirsa kami. kita. Oke, Pak, untuk tahapan pemutahiran data dan juga penyusunan daftar pemilih pada pemilu serentak tahun 2024, apalagi nanti Pak yang akan dilakukan lagi nih Pak? Kan bertahap Bertahap, ya. ya. Selanjutnya, Selanjutnya di samping kita juga dibantu oleh para petugas edo kita di bawah, PPK, PPS, termasuk nanti Pantali, kita juga melakukan koordinasi yang menyeluruh ya dengan semua stakeholder, dengan pemerintah daerah tentunya yang mereka mempunyai tangan-tangan yang sampai ke tingkat desa. Artinya ketika kami bersosialisasi dirasa kurang lengkap, kurang cukup, kami bisa meminjam tangan Pemda untuk menyampaikan ke bawah ke tingkat RT untuk yuk bareng-bareng mendukung. Dulu ada istilahnya game HP, Mbak. game HP. Gerakan melindungi hak pilih. Ini juga cukup bagus, cukup sukses, cukup Masih berlangsung saat ini? Berjalan, Pak? kemungkinan masih jalan ya. Ataupun kita juga ada lain aplikasi namanya cek dptonline.co.id KPU. Oh, kita pun bisa mengakses Bisa, Pak ya? akses. Nanti Mbak Novi bisa ngecek sesuai dengan alamatnya, sesuai KTP, hanya ketik NIK nanti bisa terlihat. Mbak Novi terdaftar di TPS berapa, di desa apa, di blok apa, kecamatan mana, itu sudah ada. Oh, betul. Nah, ternyata kalau diceknya ini masih alamat lama, nah berarti segera bisa melaporkan. Segera update tuh ya? Sudah update. Itu kita sudah sampaikan, dan rata-rata ketika saya tanya, Ibu Bapak mau pindah nggak? Oh enggak, saya masih di sini. Ya barangkali punya pos 1, pos 2, itu kan bisa disesuaikan. Gitu. Oke, ini menghadapi pemilu 2024, pemirsa, jadi masyarakat pun harus tahu ya Pak informasi ya Pak. Ya, hal-hal ini yang juga sifatnya nih. prinsip, artinya kan ketika kita sudah menyampaikan sosialisasi, entah itu secara lisan, secara media, ataupun secara tertulis, jadi ketika pada saatnya nanti, masyarakat itu sudah mengetahui, oh ini treatmentnya. Karena ya biasanya juga masyarakat juga mulai rame itu ya ketika nanti di ujung. Betul. Tapi kan kita juga sudah ada tahapan-tahapannya, ketika di DPS dia belum masuk, masih bisa melaporkan, masih bisa menyesuaikan, nanti ada DPS HP, di DPS HP-nya masih belum, nanti juga ada nanti ketika sebelum DPT. Itu masih banyak ruang-ruang yang masyarakat ketika belum masuk di hak pilihnya itu bisa melaporkan di berjenjang ya, bisa ke PPS, bisa ke PPK, tingkat kecamatan, bisa ke kami langsung ke layanan data pemilih. Pak, melihat masyarakat Kabupaten Cirebon Pak untuk pemilu 2024 nanti serentak ya Pak, antusiasnya bagaimana sih Pak? Antusiasmenya cukup bagus ya. Saya mendatangi ke beberapa kecamatan dan desa, ketika nanya hak pilih mereka juga sudah tahu, termasuk misalkan coba Ibu syarat memilih apa saja, ya minimal 2 syarat mereka udah tahu, 17 tahun WNI. Nah ini kan juga kan bagian dari hal yang patut kita apresiasi, artinya edukasi kepemiluan dalam hal demokrasi elektoral. Masyarakat Cirebon, Kabupaten Cirebon sudah memahami, dan tinggal nanti kita lakukan pendalaman. Jadi kita punya database mana kecamatan yang parmasnya di bawah target ya, mana parmas yang meningkat, atau mana data pemilihnya yang masih kurang. Nanti kita juga lakukan upaya khusus ya. Jadi misalkan di 40 kecamatan ada 2 kecamatan yang secara parmasnya turun atau di bawah target, misalkan di bawah 60% atau di bawah 50%. Nah ini nanti kita yang akan lakukan penajaman, pendalaman, prioritas, tidak hanya PPS, PPK, tapi kami juga melakukan minimal kegiatan di situ kita push, kita maksimalkan. Harapannya Bapak dengan pemilu 2024, pasti kan tingkat partisipasi pemilih meningkat ya Pak ya? Ya sebagai legitimasi produk kepemiluan kan demokrasi substansial itu adalah parmas meningkat ya. Parmas meningkat artinya geliat masyarakat yang sudah memilih hak pilih itu kan datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya dan memilih pemimpin yang dia pilih. Ini juga kan bagian dari kegembiraan kita. Masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS, tidak berdasarkan lain-lain lah ya. Yang penting kita lakukan itu dulu lah, artinya hak pilihnya kita penuhi dulu, kita lakukan pendaftaran dulu, kita pastikan, nah pemilih datang ke TPS, parmas meningkat, dan demokrasi yang lebih substansial lagi kan ya melahirkan pemimpin yang amanah. Itu yang misalkan kita harapkan, bahwa demokrasi elektoral ini secara kualitas dan secara kuantitas di Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon, sudah mulai beranjak bagus dan normal. Oke, ada himbauan yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon? Ya, bagi pemilih atau masyarakat di Kabupaten Cirebon, bagi yang sudah memenuhi syarat, yang tadi saya sampaikan di awal, mangga bisa lakukan segera koordinasi, ataupun nanti ada petugas kami yang akan melakukan pendataan. Karena mulai Januari ini sudah terbentuk dari mulai tingkat kecamatan, PPK dan PPS. Nah ini nanti yang akan lakukan edukasi, sosialisasi,
yang nanti masyarakat yang belum mengetahui, nah mereka inilah petugas kami di bawah yang akan menyampaikan secara menyeluruh. Dan harapannya ya masyarakat khususnya dalam data pemilih, betul-betul pemilih itu betul-betul yang pemilih yang secara akurat gitu. Jadi tidak lagi ada kasus kegandaan atau yang meninggal masih muncul. Nah ini kan khawatir juga Mbak Nopi. Pemilih yang meninggal masih muncul di daftar pemilih bisa saja disalahgunakan oleh pemilih yang dia bukan datanya. Oke, dan terkait data ini selalu dilakukan update ya Pak ya? Update terus. Jadi dengan tadi ada cek layanan kita di cek DPT online. .go.id kpu.kpu.go.id maaf ya. Cek DPT online.kpu.go.id. Nah, ini bisa dicek, hanya akses saja, ada di Play Store, itu nanti tinggal hanya ketik NIK ya, nomor induk kependudukan NIK, nanti kita bisa mengetahui terdaftar di TPS berapa, di desa mana, di blok mana, kecamatan mana. Kalau ternyata tidak sesuai, nah itu bisa segera melaporkan, baik ke tingkat kependudukan, atau kecamatan, atau ke kami langsung. Memudahkan kita juga ya Pak ya, dengan mengecek lewat handphone ya Pak. Oke, harapannya Pak Ujang apa yang ingin disampaikan? Ya, harapannya dengan jumlah pemilih yang di Kabupaten Cirebon cukup banyak ya, bahkan masuk top 5 di Jawa Barat. Kita jumlahnya sekitar 1,7 juta. Kalau kota Cirebon kan sekitar 300.000 ya, kita di angka 1,7 juta, terbesar di Cayu Majakuning. Harapannya adalah bahwa 1,7 juta pemilih itu betul-betul pemilih Kabupaten Cirebon yang betul-betul tunggal, tidak lagi ganda, tidak lagi meninggal, atau betul-betul ini pemilih Kabupaten Cirebon. Artinya bisa kelihatan kan dari 1,7 juta itu berapa total yang datang di TPS, apakah 1,5 juta? Syukur-syukur semuanya, artinya kan parmasnya 100% ini luar biasa gitu. Betul. Ya, gitu. Pokoknya sukses tanpa ekses ya Pak ya. Amin, ya itu. Amin. Selamat berjuang. Amin, terima sehat kasih. Terus, bersemangat terus ya Pak ya. Amin. Untuk memberikan yang terbaik, apalagi ini masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dari Betul, ya nanti juga kita di semua segmen tahapan, ketika DP4 ke DPS, DPSHP, kita juga pasti akan terus melakukan sosialisasi, edukasi, termasuk dengan SCTP lah ya, bagian dari mitra kerja kami dalam menyampaikan informasi. Saya kira ini juga luar biasa bahwa pemilih juga kan bisa mengetahui lewat jejaring digital termasuk RCTP. Oke, baik. Terima kasih RCTP. Terima kasih juga Pak Ujang atas informasinya. Jadi kita semakin tahu dan nanti juga akan terus diupdate ya Pak ya. Kita mendapatkan informasi tambahan terkait untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Mbak Nopi, sehat selalu, Mbak Nopi juga lancar selalu. Amin. Untuk pemirsa Cireves sudah menyaksikan tayangan kami, semoga bermanfaat. Kita harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.